Nama aku Filzah. Nama aku Mutia. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA MA Darul Marhamah akan menjelaskan tentang koloid dan cara penerapan koloid pada balut tape. Selamat menyaksikan. Yeay. Apa sih koloid? Koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya koloid bukan larutan dan bukan pula suspensi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat pelarut dan terlarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Untuk membedakan ketiganya, berikut adalah ciri-ciri dari koloid. Yang pertama yaitu dapat disaring, tapi dengan membran semipermeabel saja. Yang kedua, dua fase. Yang ketiga, sifat antar zat stabil. Yang keempat, heterogen. Dan yang kelima, diameter partikel berukuran antara 10 strip 7 sampai dengan 10 strip 5 cm. Jenis-jenis koloid. Koloid terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat terdispersi dan yang kedua adalah medium pendispersi. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid dibagi menjadi tiga. Pertama, ada sol, fase terdispersi padat. Kedua, ada emulsi, fase terdispersi cair. Dan ketiga, ada buih, yaitu fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut dengan aerosol. Nah, berdasarkan perbedaan fase terdispersi dan medium pendispersi, terdapat 8 jenis koloid. Berikut adalah beberapa jenis koloid. Jenis-jenis koloid. Pertama, ada efek Tyndall. Nah, ketika seberkas cahaya diarahkan pada larutan, maka cahaya itu akan diteruskan. Namun, ketika seberkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya itu akan dihamburkan. Nah, hal tersebutlah dinamakan sebagai efek Tyndall. Yang kedua, ada gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi yang disebut sebagai gerak Brown. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Contoh koloid yang pertama ada aerosol, contohnya asap, kabut, obat nyamuk semprot. Yang kedua, ada sol, contohnya ada detergen, tinta, dan cat. Yang ketiga, ada gel, yaitu agar-agar, selai, dan gel rambut. Yang keempat, ada emulsi. Contohnya, ada minyak ikan, ada santan, dan ada mayones. Yang kelima, ada buih, yaitu buih sabun, buih hasil kocokan telur, dan krim cukur. Contoh penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada pembentukan delta di muara sungai. Yang kedua, ada proses cuci darah. Yang ketiga, ada penggumpalan lateks. Keempat, penggunaan norit untuk obat sakit perut. Yang kelima, sorot lampu bioskop pada udara berasap. Berikut adalah cara pembuatan bolu tape. Cara membuat bolu tape. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Ada 6 butir telur, ada 150 gram margarin, ada 210 tepung terigu, keju, 210 gula pasir, 80 ml santan instan, 300 gram tape singkong, dan juga 1 sendok teh emulsifier. Kita masuk ke step 1. Pertama, aku panasin oven dulu. Di sini aku pakai oven kompor. Yang kedua, aku haluskan 300 gram tape. Jangan lupa serat tengahnya dibuang. Aku masukin 6 butir telur. Setelah itu, aku masukin gula kastor. Setelah itu, aku masukin emulsifier. Di sini aku aduk pakai mixer sampai warnanya putih pucat dan mengembang. Setelah mengembang seperti ini, aku masukkan perlahan-lahan tepung terigu. Setelah tepung terigu masuk, aku aduk kembali dengan speed rendah. Setelah tepung terigu rata, aku masukkan tape. Di sini aku pakai 300 gram tape. Setelah tape masuk, bisa kita mix lagi. Kita mix sampai rata ya. Setelah rata, bisa kita masukkan margarin cairnya. Setelah itu bisa kita masukkan santan. Setelah itu kita aduk dengan teknik folding
agar udaranya tidak keluar. Setelah itu kita oles loyang dengan margarin supaya tidak lengket. Setelah itu kita masukkan bolunya ke dalam loyang. Aku masukkan 3/4 loyang ya. Setelah itu bisa kita parut keju di atasnya untuk mempercantik. Ini opsional ya. Setelah kita parut keju, bisa kita masukkan ke dalam oven. Di sini aku pakai oven tangkring ya. Hati-hati panas. Kita panggang bolu selama 50 menit atau sampai matang. Setelah itu, jadi deh bolu tape. Wah, kelihatannya enak ya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!